Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Mursyid. Saya mahasiswa Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia dari kelas Pajak 21A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, penginputan SPT masa PPN masa Juni dari kasus PT Sinchan yang diberikan oleh dosen saya. Baik, pertama-tama sebelumnya eh, kita akan menginput kasus PT Sinchan ini ke e-faktur dummy, yaitu dengan cara pertama, kalau kalian belum ada aplikasi e-fakturnya, maka bisa di-download di Google, lalu diekstrak, lalu bisa dijalankan aplikasinya. Karena di sini saya sudah menginstal, jadi saya tinggal menjalankan aplikasinya saja. Di sini ada pilihan e-tax invoice, ada yang tipe aplikasinya kita buka. Lalu di sini ada pilih database, kita klik connect. Untuk nama usernya itu admin, A-nya besar, lalu passwordnya 123. Semua sama karena ini e-faktur dummy. Jadi semuanya sama untuk admin dan eh, nomor username-nya sama passwordnya. Lalu pertama-tama kita akan membuat database terlebih dahulu. Karena ini PT Sinchan, saya akan membuat database di sini PT Sinchan. Sinchan 5 karena di sini sudah ada 1, 2, 3, 4 ya. Lalu saya buat database. Database berhasil dibuat. Kita klik PT Sinchan yang 5-nya, lalu connect ke database. Oke, lalu kita silang. Baik, di sini pertama-tama kita akan membuat nomor faktur terlebih dahulu, yaitu dengan cara referensi nomor faktur. Di sini kita perbarui tampilan dulu, lalu rekam referensi nomor faktur. Untuk nomor faktur awalnya kita berpacu pada soal di sini nomor seri faktur pajak terakhir pada masa Mei 2021 adalah 1500 1500. Karena kita ke masa Juni, jadi kita akan melanjutkannya yaitu di sini ada tahunnya 21, 1501 sampai kita mau buat faktur pajak itu sebanyak 50 misalkan. Jadi sini 21, 1550. Lalu klik rekam nomor faktur. Setelah dibuat, kita langsung memulai penginputan atas transaksi-transaksi yang ada di sini. Di sini ada invoice, pajak masukan, serta pajak keluaran. Eh, Pajak keluaran ini pajak masukan, yang ini pajak keluaran. Kita akan input dari pajak keluaran terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik menu faktur di sini, lalu pajak keluaran, administrasi faktur, di sini masih kosong, lalu kita klik rekam faktur. Baik, pertama-tama kita lihat dulu di sini ada detail transaksi, yaitu kepada pihak yang bukan pemungut PPN, yaitu biasanya PT, CV, yang bukan bendaharaan pemerintah. Di sini kita masukkan saja tanggal dokumennya di soal itu tanggal yang pertama itu tanggal 2 Juni 2021. Masa pajaknya 2021. Lanjutkan. Lalu NPWP-nya kita masukkan. Di sini untuk lawan transaksinya kita ke PT Garuda Kencana. NPWP-nya kita masukkan dulu di sini. Setelah dimasukkan, kita klik enter aja di sini. Lalu tidak karena ini belum saya masukkan ke referensi NPWP-nya, maka akan tidak ditemukan. Jadi kita buat lawan transaksi baru dengan kita masukkan di sini namanya PT Garuda Kencana. Lalu jalannya di sini tertera, alamatnya sesuai dengan di soal.
Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mengisinya dengan asal saja. Kita klik simpan, lalu klik OK. Di sini udah masuk ya, PT Garuda Kencana, alamatnya sekian. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, di menu ini kita masukkan barang yang diorder oleh PT Garuda Kencana, yaitu Opak White dan Mercury ini. Gimana caranya menginputnya? Jadi kita klik rekam transaksi, lalu kode barangnya kita masukkan saja di sini. Lalu kita enter saja karena barang atau jasanya belum ditemukan. Kita akan merekam barang jasa atau jasa yang baru, yaitu ini Opak White. Kita masukkan saja. Harga jualnya ada di sini, yaitu Rp825.000. Kita klik simpan. Di sini kita akan rubah jumlah barangnya sesuai apa yang ada di invoice, yaitu sebanyak 40 unit atau sebanyak 40 paket. Lalu dia akan mengkalkulasikan otomatis, yaitu harga jualnya akan jadi 33 juta, PPN-nya sekian. Jika dirasa sudah benar, langsung kita klik simpan. Di sini kita klik no dulu karena kita akan mengecek apakah sudah masuk atau belum. Di sini sudah terlihat, sudah ada. Lalu kita akan membuat transaksi baru. Rekam transaksi. Di sini yang Mercury, kode barangnya kita masukkan lagi seperti tadi sama. Jumlah barangnya juga kita ganti sebanyak 45. Kita cek sesuaikan apa yang ada di invoice, sudah sesuai, lalu langsung kita klik simpan. Di sini sudah terinput dua barang yang dipesan oleh PT Garuda Kencana ini. Jika dirasa sudah sesuai, kita klik simpan. Lalu kita klik no dulu di sini, kita cek sudah masuk untuk rekam faktur pajak keluarannya untuk ke PT Garuda. Lalu kita akan membuat rekam faktur ke transaksi yang kedua. Ya, di sini kita lihat transaksinya. Untuk yang kedua, karena dia melakukan transaksi dengan PT Pertamina Persero, maka di sini PT Pertamina Persero merupakan pemungut bendaharawan, yaitu dengan nomor faktur itu 020. Jadi di sini kita ganti dengan pemungut bendaharawan, itu detail transaksi nomor 2. Untuk jenis fakturnya sama seperti tadi, semuanya sama, cuman bedanya dia ada di sini saja, di detail transaksinya saja. Selebihnya sama mekanismenya. Sini tanggalnya kita akan masukkan 8 Juni 2021. NPWP-nya kita masukkan. Lalu kita klik lanjutkan, kita rekam transaksi, kita masukkan lagi sama seperti tadi kode barangnya. Harganya juga, harga per unitnya. Lalu kuantitinya sebanyak berapa. Setelah itu kita klik simpan. Kita langsung saja sini rekam transaksi baru, kita masukkan lagi yang kedua, barang yang kedua. Lalu kita klik simpan. Ya, sudah masuk. Untuk transaksi berikutnya, karena transaksi kita kepada PT dan CV yang sama, kepada PT dan CV, jadi untuk nomor fakturnya dia akan menggunakan kode 010. Jadi semua mekanismenya sama seperti transaksi pada PT Garuda yang pertama tadi. Yang membedakan hanya tanggal, DPP dan PPN-nya saja. Selebihnya semuanya sama mekanismenya.
Lalu kita akan buat di sini untuk invoice transaksi-transaksi selanjutnya. Ya, baik, kita cek di sini. Kita sudah input dari invoice yang ada di kasus. Kita cek lagi sudah sesuai belum DPP sama PPN-nya. Dirasa sudah sesuai. Di sini kita langsung ke transaksi yang pajak masukannya. Lalu kita klik X saja di sini, lalu klik faktur, pajak masukan, administrasi faktur, rekam faktur. Di sini kita akan masukkan yang transaksi pertama dulu, yaitu dengan PT Surveyor Lingkungan. Kita masukkan dulu nomor fakturnya yang tertera di sini, nomor seri faktur. Sama seperti tadi, karena kita belum melakukan menginput referensi lawan transaksinya, di sini kita buat lawan transaksi baru saja. Namanya PT Surveyor Lingkungan. Alamatnya juga tertera di sini. Lalu klik simpan, lalu oke. Di sini tanggal faktura kita masukkan yaitu tanggal 11 April yaitu 04 2021. Lalu kita klik di sini akan otomatis masa pajaknya 04 karena kita akan mengisi masa pajak bulan Juni yaitu 06. Jadi kita ganti saja di sini. Lalu jumlah DPP-nya juga di sini 15 juta. Kita isi sesuai dengan yang ada di faktur. Lalu klik simpan, kita klik nol dulu saja di sini. Kita cek sudah masuk. Untuk jika sudah masuk seperti ini, kita akan memasukkan faktur pajak yang lainnya sama seperti tadi yang awal ini. Ya, setelah kita sudah input di sini untuk pajak masukan, di sini ada invoice seperti ini ya, di mana tidak tertera NPWP. Agar dia tidak menjadi faktur pajak yang cacat, maka kita akan memasukkannya ke dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi kita akan klik menu dokumen lain di sini, lalu pajak masukan, lalu di sini rekam. Di sini jenis transaksinya adalah perolehan BKP JKP dari dalam negeri. Untuk jenis dokumennya normal, ya detail transaksinya itu kepada pihak yang bukan pemungut PPN.
Untuk dokumen transaksinya, dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Kenapa kita memilih ini? Karena agar bisa dikreditkan nanti di SPT-nya. Langsung kita masukkan saja di sini. Karena tidak ada NPWP-nya, jadi kita isi 00 saja, lalu klik cari. Eh, di sini langsung masukkan saja PT lawan transaksinya, yaitu PT Supra Prima Nusantara. Nomor dokumennya kita bisa masukkan di sini. Untuk tanggalnya itu tanggal 3 Mei 2021. Masa pajaknya masa pajak 06 2021. PPP-nya sebesar 171.750.000. Klik simpan, klik no, sudah masuk. Kita cek lagi faktur pajak masukannya tadi dari yang pertama, tanggalnya sudah benar. Nah, di sini ada kesalahan untuk masa pajaknya. Di sini jika terjadi kesalahan seperti ini, maka kita klik ubah faktur. Masa pajaknya langsung kita ganti saja ke masa pajak masa pajak yang 4 ini kita ubah ke masa pajak yang bulan Juni yaitu 06. Klik simpan, dicek lagi dirasa sudah sesuai semua, maka kita klik silang. Lalu kita ke faktur pajak yang selanjutnya yaitu PT Secure Indonesia. Pajak masukan. Ya, dirasa kita sudah semua memasukkan seluruh transaksi pajak masukan, maka selanjutnya kita akan beralih ke kasus yang SSP ini. Nah, di mana di sini dapat kita ketahui dia melakukan ekspor kepada XYZ Corporation di Singapura. Untuk yang ekspor ini kita masuk ke dokumen lain, lalu pajak keluaran, rekam faktur baru, penyerahan dengan menggunakan dokumen. Kita pilih ke penyerahan luar negeri atau ekspor. Seperti yang normal, ekspor BKP berwujud, dokumen ekspor, lalu lawan transaksinya kita di sini XYZ Corporation Singapura. Untuk nomor dokumennya kita bisa peroleh dari sini. Untuk DPP-nya itu sebesar 9.295.519. Karena ekspor dikenakan tarif 0%, maka di sini PPN-nya akan 0. Lalu kita klik simpan, kita klik no, sudah masuk pajaknya. Nah, di sini tahun pajaknya kita ubah dulu ke 2021. Tanggalnya juga tanggal 9 Juni di sini. Kita simpan. Lalu kita cek lagi dari pajak keluaran sampai dengan tadi SSP. Karena kita sudah menyelesaikan input seluruh transaksi yang ada pada bulan Juni di PT Sinchan ini. Jadi faktur pengeluaran kita cek dari PPN, DPP-nya. Baik, dirasa kita sudah sesuai dengan apa yang kita input di e-faktur ini dengan yang ada di kasus ini di invoice-nya atau dan faktur pajaknya. Selanjutnya kita akan melakukan proses upload yaitu dengan cara pajak keluaran. Kita drag semua transaksi ini lalu kita upload. Yes, klik yes, oke.
lalu juga pajak masukannya kita upload juga, upload faktur, oke. Lalu dokumen lainnya pajak keluaran ini untuk dokumen lain itu tidak bisa kita upload. Setelah kita sudah melakukan upload, lalu kita melakukan posting dengan cara kita mengklik SPT lalu posting masa pajaknya bulan Juni 2021. Kita cek jumlah dokumennya dulu. Ada jumlah pajak keluaran sebanyak 7 dokumen, lalu pajak masukan sebanyak 4 yang dimana yang sudah kita input tadi. Lalu kita klik posting di sini. Sebelum melakukan posting SPT, kita harus melengkapi profil PKP terlebih dahulu. Maka kita akan melakukan perlengkapan profil PKP terlebih dahulu. Karena ini faktur dummy, jadi untuk alamat PKP-nya kita tidak bisa ubah, namun kita bisa mengisi kode pos sama eh, eh, namun kita bisa mengisi kolom yang di bawah ini. Kita isi dulu sesuai apa yang ada yang di kasus ini. Tangannya kita bisa lihat di sini Daniel N, yaitu jabatannya manajer teks. Lalu kita klik simpan. Setelah disimpan, kita klik posting lagi. Data SPT berhasil dibentuk, habis itu kita buka SPT. Perbarui tampilan, kita klik di sini, buka SPT untuk diubah. Lalu setelah itu kita ke SPT, formulir lampiran kita cek dari formulir A1 sampai dengan formulir 1111 AB. Kita cek satu-satu di sini. Ada A1 yaitu ekspor kepada XYZ Corporation. DPP-nya sekian, kita cek sudah benar. Lalu kita ke A2, kita cek di sini ada 6 transaksi pajak keluaran dari ke PT Garuda sampai dengan ke PT Multi dengan jumlah sekian. SP Lalu ke SPT B1 di sini kita tidak ada transaksi. Lalu kita ke SPT B2 di sini ada pajak masukan dari CV Legend sampai dengan PT Secure. Kita cek jumlahnya sekian, lalu kita ke formulir D3. Di sini kita tidak ada transaksi. Lalu kita langsung ke formulir 1111 AB. Di sini kita cek eh, jumlahnya apakah sudah benar. Kita lihat di bagian 1, bagian 2, lalu ke bagian 3. Di sini karena ada kompensasi dari kasus yang kita dapat, yaitu di bulan Februari ada kelebihan bayar sebanyak 5 juta rupiah. Maka di sini kita akan masukkan kompensasi tersebut dari masa Februari 2021 sebesar 5 juta rupiah. Sehingga menyebabkan jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan yaitu sebesar 1.11.950.000 rupiah. Setelah kita dirasa sudah sesuai semuanya, kita klik simpan. Data berhasil disimpan, maka kita akan masuk ke SPT induk, yaitu induk 1111. Di bagian pertama, ini kita cek sudah sesuai atau belum. Lalu masuk ke bagian kedua, juga tidak ada yang dirubah, kita rasa juga. Di sini di bagian kedua H, karena kita status SPT-nya kurang bayar, maka kita tidak bisa mengisi pada bagian ini. Lalu kita ke bagian 345, jumlah DPP-nya bagian 3 ini atas KMS ya, kegiatan membangun sendiri. Yang dimana kita dapat di soal ada kegiatan KMS sebesar 875 juta rupiah dengan perolehan tanah senilai 330 juta rupiah. Mari langsung saja kita hitung untuk KMS-nya sendiri. Karena KMS itu tidak termasuk perolehan tanah,
sesuai PMK yang berlaku, maka kita keluarkan dulu di sini 875 jutanya dikurangi dengan perolehan tanahnya yaitu sebesar 330. Kita dapat 545 juta rupiah dikali dengan 20%. 20% ini merupakan DPP dari KMS itu sendiri. Kita dapat 109 juta rupiah, lalu dikenakan tarif PPN yang berlaku yaitu 10% karena kita masih masa tahun pajak 2021 dikali dengan 10%. Dapatlah PPN KMS-nya 10.900.000. Langsung kita isi aja di sini 109 juta dengan PPN-nya 10.900.000. Kita anggap di sini kita sudah melunasi atas PPN KMS ini. Dengan tanggal yang kita asumsikan, kita klik tambah saja di sini PPN dalam negeri untuk setoran kegiatan membangun sendiri. Tanggalnya kita asumsikan tanggal 22.06.2021. TPN-nya kita isi asal saja. Untuk nilainya 10.900.000 karena yang terhutangnya 10.900.000. Nah, kita klik no saja di sini, lalu kita klik tutup. Lalu untuk selebihnya kita tidak ada lagi yang dikoreksi di sini. Lalu ke bagian 5. Untuk bagian 5 di sini kita isi tanggal, tempat dan tanggal SPT-nya. Saya asumsikan di sini tanggal 30 Juni 2021. Untuk nama jelasnya itu tadi namanya yang penandatangannya Daniel N. Lalu jabatannya sebagai manajer tax. Setelah itu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Setelah disimpan, jika kalian ingin melakukan ekspor CSV dan PDF SPT, maka tinggal klik menu di sini karena laptop ini tidak support untuk melakukan ekspor tersebut, maka cukup sekian sampai di sini penjelasan dari saya mengenai penginputan atas transaksi-transaksi PT Sinchan dari mulai pajak keluaran, pajak masukan, serta dokumen yang dipersamakan, lalu juga ada tadi ekspor ke dalam e-faktur dummy. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.